investasinya, lalu yang ketiga direncanain, dan yang keempat adalah tadi ini ya return investasinya ya harus mawas diri juga dan di riset lebih lanjut gitu. Kalau misalnya sudah memiliki keuangan yang sehat dan memang ingin melakukan investasi, tips berinvestasi yang aman nih dari Mbak Nia kira-kira apa? Oke, tips berinvestasi yang aman, yang pertama sih pastiin investasi ini pakai uang dingin ya pertama ya. Uang dingin ini maksudnya bukan misalnya uang sekolah anak bulan depan terus dipakai buat investasi, bukan. Lalu yang kedua juga investasi juga ini harus direncanakan. Jadi jangan asal, maksudnya kan kita udah ngumpulin uangnya susah payah, kerja susah payah, tapi benar-benar di investasinya langsung all in di suatu produk instrumen investasi yang kita kurang begitu tahu gitu. Itu kan berarti berisiko banget ya. Jadi pastiin kita tahu juga produk investasinya ini apa, cara kerjanya gimana gitu, mekanismenya bagaimana gitu. Nah dari situ harapannya sih jadi lebih aman juga untuk berinvestasinya. Dan kedua juga kita walaupun berinvestasi itu orientasinya untuk dapat profit atau untuk mengembangkan modal atau uang kita juga tetap harus mawas diri gitu. Nggak ada tuh investasi yang benar-benar dalam sekejap menghasilkan return 30% gitu. Itu nggak ada. Jadi kalau di investasi yang normalnya dan yang aman itu ya yang bunganya ya bunga dan returnnya yang sewajarnya gitu. Jadi kalau misalnya justru terlalu tinggi, justru teman-teman harus jadi PR lebih nih. Kok bisa ya gitu. Jadi harus lebih dipelajarin, harus lebih diulik gitu. Kenapa bisa begitu gitu. Dan jangan lupa juga harus yang terregulasi ya, ada terdaftar dan tercatat di OJK juga, itu juga penting sih ya. Jadi yang pertama tadi kan pakai uang dingin, yang kedua juga mengenali produk investasinya, lalu yang ketiga direncanain, dan yang keempat adalah tadi ini ya return investasinya ya harus mawas diri juga dan di riset lebih lanjut gitu. Itu sih dari yang sampai terjebak investasi bodong ya Mbak. Kan beberapa kita sering banyak dengar orang-orang yang returnnya terlalu tinggi sampai tadi nggak masuk akal gitu. Nah itu jangan sampai perlu riset juga berarti sebelum berinvestasi.